Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah berkunjung di video ini. Pada kesempatan kali ini pencari ilmu akan membahas topik yang sangat menarik dan bermanfaat, yaitu tentang cara menemukan Allah dalam diri seorang hamba. Semoga video ini bisa memberikan wawasan dan inspirasi untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Tasawuf adalah ilmu yang menggunakan hati, rasa, atau jiwa dalam menemukan Allah untuk meraih kebahagiaan hati yang sesungguhnya. Ilmu tasawuf tidak ditemukan di ilmu-ilmu yang lain. Seorang hamba yang bertasawuf dapat memenuhi kepuasan hati dan menimbulkan rasa cinta yang besar kepada Allah. Dan mereka harus menempuh jalan melalui zuhud dan menjauhkan diri dari dunia yang bersifat sementara. Menghabiskan sisa umurnya di sebuah tempat yang tiada seorang pun yang dapat mengganggunya untuk lebih mendekatkan kecintaannya kepada Tuhan Allah. Ilmu tasawuf jika dikaji melalui logika, maka tidak akan menemukan hasil apa-apa. Karena logika seorang manusia sekalipun profesor tidak dapat mendefinisikan Allah itu seperti apa. Karena logika manusia bersifat terbatas, dan Allah yang didefinisikan itu tidak terbatas. Sepintar apapun manusia tidak akan pernah bisa menemukan Allah itu seperti apa, dan wujudnya seperti apa. Orang yang bertasawuf hidupnya untuk Tuhannya, dan bukan untuk dirinya sendiri. Mereka beribadah bukan hanya jasadnya yang dihadapkan, tapi seluruhnya baik itu ruh maupun hatinya. Orang yang bertasawuf berpendapat bahwa naiknya ruh menuju derajat yang tinggi dan mulia, itu tidak cukup dengan mengakui keyakinan dan keimanannya saja serta menjalankan kewajiban-kewajiban yang disyariatkan oleh Islam. Tetapi mereka menyertakan dengan pengakuan iman dengan tadzawuq, merasakan. Menemukan iman itu mereka juga menambahkan amalan-amalan ibadah sunnah yang dianjurkan Rasulullah SAW dan menjauhkan diri dari perkara yang makruh, terlebih-lebih perkara yang haram. Hingga kebanyakan orang yang bertasawuf itu, mata batin mereka bersinar dan timbul sumber hikmah dari hati mereka. Ilmu tasawuf ini merupakan maqum al-ihsan, salah satu rukun Islam yang kita ketahui. Maqum ihsan adalah bentuk muraqabah atau penyaksian yang isinya engkau beribadah kepada Allah, seakan-akan engkau melihatnya maka sesungguhnya Allah melihatmu. Munculnya ilmu tasawuf dan orang-orang sufi disebabkan karena banyaknya manusia yang terbuai pada kehidupan dunia dan mencampur adukan masalah agama dan keduniaan. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang sangat mulia kedudukannya dan mempunyai dalil yang kuat bahwa ilmu ini adalah ilmu yang berkembang dan tumbuh murni dari ajaran Islam. Tasawuf adalah salah satu ilmu perantara atau wasilah yang suci untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Tasawuf adalah obat dari penyakit-penyakit hati, dan ajarannya dapat membersihkan hati dan mensucikan ruh merupakan cerminan dari kehidupan rohaniyah Islamiyah. Pondasinya adalah mengisi hati dengan keutamaan dan kebaikan serta merasakan kenikmatan menjauhkan hati dari sifat-sifat kotor yang hina, agar ruh atau jiwa menjadi suci mulia dengan mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang mulia. Tujuan ilmu tasawuf, membersihkan hati serta menjaganya, mengharapkan keridhaan Allah, membutuhkan Allah, memberikan cinta dan kasih sayang. Tujuan yang sering dipergunakan oleh orang-orang tasawuf yaitu berpegang teguh dengan sifat kefakiran atau al-faqru dan menampakkannya di hadapan Allah atau al-iftiqur. Yang dimaksudkan adalah tidak mencintai dunia, menjauhkan diri dari segala keindahan dan perhiasan dunia, dengan sepenuh hati dari segala hal yang dapat menyibukkan dan melalaikannya dari ibadah kepada Allah. Karena sesungguhnya sikap fakir adalah bukti dari kelemahan yang merupakan alat untuk pemutus tali antara seorang hamba dan setan, sehingga menjadi tenang untuk beribadah kepada Allah dengan sebenarnya. Al-iftiqar adalah melepaskan diri dari kehidupan dunia dan semua perhiasan agar sepenuhnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sufi menjadi orang-orang yang penuh dengan kasih sayang dan rasa cinta kepada keluarga, kerabat, dan juga semua masyarakat muslim. Tasawuf diambil dari kata sifat yang alasannya bahwa orang-orang sufi membahas sifat-sifat Allah sekaligus mengaplikasikan sifat Allah dalam perilaku mereka. Tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui keadaan jiwa manusia terpuji atau tercela, menghilangkan sifat-sifat yang tercela dan menggantinya dengan sifat terpuji. Ilmu tasawuf adalah pensucian diri dan seluruh anggota tubuh baik dari kejahatan dunia baik disengaja maupun tidak. Barang siapa memiliki ilmu sedikit ilmu batin ia berakhir dengan husnul khatimah,
dalam menempuh jalan rohani taqarrubiyalah atau mendekatkan diri kepada Allah. Maqum merupakan usaha seorang sufi untuk berada dalam tingkatan tertentu, sedangkan ahwal adalah suatu pemberian karunia Allah yang diberikan kepada seorang sebagai hasil usahanya. Ahwal adalah pemberian sementara maqmat adalah usaha. Cara agar seorang hamba dikatakan sufi adalah seseorang yang melakukan dosa dan merasakan penyesalan yang luar biasa dan bertaubat dan berjanji tidak akan melakukan hal yang sama. Zuhud yaitu sikap mental sufi yang melepaskan diri dari rasa ketergantungan terhadap kenikmatan dunia dengan mengutamakan kehidupan akhirat yang abadi. Al-Faqr sikap bermakna di mana seorang sufi tidak menuntut lebih banyak dari apa yang telah dimiliki, sehingga tidak menuntut sesuatu yang lain. Sikap ini merupakan benteng terhadap pengaruh kenikmatan dunia dan menghindari keserakahan. Pada prinsipnya sifat ini adalah rentetan dari sikap zuhud, hanya saja zuhud lebih ekstrim. Al-Shabr adalah hal yang paling mendasar dalam tasawuf, karena sabar mengandung makna keadaan jiwa yang kokoh stabil, konsekuensi dalam pendirian walaupun godaan dan tantangan begitu kuat. Sikap ini dilandasi satu anggapan bahwa segala sesuatu terjadi merupakan kehendak Allah, dan kita harus menerimanya dengan sabar dan ikhlas. Ridho merupakan kelanjutan dari rasa cinta yang merupakan perpaduan dari mahabbah dan sabar. Ridho dalam hal ini mengandung makna lapang dada, berjiwa besar, hati terbuka terhadap apa yang berasal dari Allah. Muraqabah adalah mengawasi diri, atau lebih tepatnya dengan self-correction, sikap di mana kita siap siaga setiap saat untuk meneliti keadaan diri sendiri. Sikap ini berawal dari sebuah landasan pemikiran bahwa Allah senantiasa mengawasi dan mengamati setiap gerak dan langkah kita selama hidup di dunia. Tasawuf adalah menghayati rasa keberadaan Tuhan dalam jiwa yang mendalam, kemudian menimbulkan rasa rindu yang amat sangat kepada Allah. Demikianlah penyampaian dan penjelasan tentang cara menemukan Allah dalam diri seorang hamba. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu dan informasi yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalam.